memberi makan makanan manusia yang sudah nggak kemakan lagi, jangan yang ada sambelnya ya. Pengalaman saya pernah beratus-ratus ekor mati, nah karena kena kepedesan. Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih stay tune di Amina Beril Studio Channel. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan kami ucapkan juga selamat bersantai-santai di rumah. Mungkin bagi kawan-kawan yang bekerja dari rumah atau nih lagi libur, kebetulan nih hari Sabtu ya, atau hari Minggu, akhir pekan. Nah, kemudian kita akan menyalurkan hobi kita. Nah, kita coba menyalurkan hobi kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya apa? Yaitu dengan memelihara ikan. Nah, memelihara ikan ini kawan-kawan di samping juga bisa menjadi hobi kita, dan mungkin kawan-kawan juga lagi work from home ya, bekerja dari rumah atau lagi cuti dan sebagainya. Ini menjadi kesibukan yang sangat bermanfaat sekali. Kalau kalian punya pekarangan yang lumayan sempit, ya, kalau lumayan lebar sih nggak bisa disebut ya, yang pekarangan yang sempit bisa digunakan untuk kolam bundar seperti punya saya. Saya mempunyai 2 kolam saja, akan tetapi alhamdulillah selama hampir 1 tahun ini saya tidak pernah beli ikan nila, karena saya beri ikan nila. Jadi sengaja kami beri ikan nila karena kebetulan tidak jauh dari tempat saya itu ada pembibitan resmi dari pemerintah. Nah, jadi itu akan memudahkan kita mencari bibit khusus terutama untuk ikan nila. Oke kawan-kawan, ini tidak ini berdasarkan pengalaman saja. Ini bukan berdasarkan istilahnya itu secara teoritis bagusnya bagaimana gitu. Nanti kita akan bahas lagi mungkin itu di lain video. Ini hanya sebatas pengalaman saja. Banyak kawan-kawan itu biasanya ikan nila itu katanya tidak bisa besar. Misalnya dia memelihara sendiri dengan kolam terpal kayak gitu, katanya tidak bisa besar katanya. Nah, ikan nila katanya hanya bisa bagus di di kolam tanah katanya. Ternyata tidak juga kawan-kawan. Jadi pengalaman saya selama setahun terakhir ini, bisa kok ikan nila itu kita pelihara di kolam terpal gitu. Nah, tips yang saya beri setidaknya yaitu ada 2. Nah, itu aja. Ada 2 aja, nggak banyak-banyak nih tipsnya. Karena saya juga sambil belajar juga untuk masalah ikan nila. Ini bukan skala bisnis ya, bukan skala produksi, enggak. Ini untuk rumah tangga, untuk dimakan sendiri saja. Nah, kawan-kawan, itu penting sekali ya. Penting sekali itu jaga bibitnya. Nah, ini penting sekali. Harus beli bibit yang terpercaya. Nah, jangan beli di pasar terus ditaruh di ikan kita. Itu jelas insya Allah tidak sukses itu. Itu akan besar kepalanya saja. Jadi yang kedua itu yang tidak boleh kita lupakan, kualitas air. Nah, kualitas air ini usahakan jangan sampai terlalu keruh. Nah, terlalu keruh. Jadi kalau kelihatan sudah 4 hari itu sudah keruh, 50% buang ya sudah, 50% buang. Nah, jadi kemudian diganti dengan air yang baru. Nah, kebetulan di rumah saya itu ada air, ada sumur gitu. Jadi nggak susah gitu. Kalau PDAM sih bisa-bisa aja, tapi nggak ekonomis ya kayaknya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu beri aerasi yang baik. Nah, beli aerator. Nah, aeratornya bagaimana? Nah, itu sudah ada di video saya sebelum-sebelumnya. Nah, itu mau pakai merek ini, merek itu saya kira kurang lebih aja. Yang penting konsumsinya pas kayak gitu aja. Nah, jadi itu kawan-kawan, itu untuk makanannya sebenarnya penting. Akan tetapi ternyata menurut pengalaman saya, nila itu termasuk rakus juga, apa aja dimakan gitu. Jadi termasuk
makanan-makanan bekas dari kita gitu, misalnya ada tempe yang nggak kemakan, ada tahu yang nggak kemakan, itu dimakan oleh dia. Jadi ini akan sangat bermanfaat sekali untuk menghemat pelet yang mungkin kita sediakan. Oke, akan kita coba. Saya punya makanan bekas gitu. Saya sering punya makanan bekas, makanan yang nggak habis itu maksudnya, ya. Jadi kemudian diumpankan ke ikan kita. Nah, itu ternyata sangat disukai. Bisa buah, bisa sayur, bisa juga roti dan lain sebagainya. Nah, oke kawan-kawan, ayo kita lihat bagaimana reaksi ikan-ikan kami ketika maaf ya. Ikan-ikan kami ketika diberi makan. Nah, ayo kita lihat. Kawan-kawan, kita bisa memanfaatkan roti yang sudah nggak terpakai, ya, seperti ini. Nah, sumber karbohidrat untuk ikan kita. Kebetulan ikan saya ini ikan nila, jadi mau kue-kue apapun yang gorengan atau apa itu disikat aja sama ikan-ikan itu. Ayo kita coba, kita lihat apa reaksi ikan-ikan ketika kita beri roti bekas ini. Ini roti kalau sudah seminggu nggak kemakan seperti ini, kena jamur. Oke. Ikannya kelihatan. Coba testing. Nah, belum disambut ya. Nah, kan langsung disambut. Oke, coba lagi, kita beri lagi. Bismillah. Nah, ini untungnya kalau kita di rumah mempunyai kolam ikan sendiri, ambil sendiri kalau mau makan siang sambil bakar-bakaran. Nah, jadi nggak usah beli lagi di pasar, apalagi ekonomi Indonesia lagi susah, jadi kita harus berusaha sendiri. Nah, kalau ada makanan yang nggak kepakai, bisa kita manfaatkan untuk ikan-ikan kita sambil hobi-hobi. Lumayan kan, nggak usah beli. Kalau di sini di Kalimantan ya, itu sekilonya kisarannya bisa 30 ribuan, bisa lebih ya, antara 30 sampai 40 gitu. Nah, untuk ikan nila ya, lumayan kan. Ini 1 kilonya sudah ada 4 ekor. Nih, kita beri makan, Kak. Coba. Gimana? Nah, kita lihat kawan-kawan. Nah, bagus kan ikan peliharaan sendiri. Jadi ini kalau ada sayur-sayur nggak kepakai juga bisa kita masukkan di sini. Dia suka banget. Misalnya ada kayak semangka itu yang kulitnya yang nggak kita makan tuh. Nah, itu juga bisa kita makankan mereka. Dia suka juga. Kak, yang lebih banyak lagi, Kak. Misalnya kita punya kue-kue kering yang sudah nggak kepakai, bisa juga. Ayo habiskan aja. Nah, oke, coba lihat reaksinya, dia suka banget. Nah, penting sekali kawan-kawan kalau mau memberi makan makanan manusia yang sudah nggak kemakan lagi, jangan yang ada sambelnya ya. Pengalaman saya pernah beratus-ratus ekor mati, nah, karena kena kepedesan. Oke, coba kita yang makanan pelet juga. Sekarang kita pakai pelet yang biasanya untuk
konsumsi rutin ya. Bismillah. Apa sudah kenyang ya? Oh, ternyata masih mau. Padahal pagi tadi sudah diberi makan, dia mau terus. Nah, ikan nila ini termasuk rakus. Apa aja mau. Nah, mungkin sudah kenyang ya, nggak begitu mau dia. Nah, ini kawan-kawan. Nah. Jadi kawan-kawan, saya sarankan Anda mempunyai kolam sendiri di rumah supaya bisa makan ikan tiap hari. Nah, mencukupi gizi dengan murah. Gimana kawan-kawan, tertarik untuk memelihara ikan sendiri di rumah? Nah, kalau kalian pingin memelihara ikan sendiri, nggak mahal kok. Saya cuma habis sekitar 1 juta lebih sedikit saja untuk beli peralatannya itu, tanpa aerator loh ya, tanpa aerator. Nah, itu alhamdulillah selama setahun ini saya nggak pernah beli ikan nila. Jadi ada mau habis, telurnya ada, dipelihara lagi, ada lagi. Sampai 3 keturunan tuh ternyata masih bagus kawan-kawan. Asal ingat tadi, bibitnya bibit yang ori. Ada nggak ori? Kayak HP aja ori. Nah, jadi bibitnya bibit yang resmi dari pemerintah, yang biasanya ada kok di tempat-tempat kawan-kawan, biasanya di satu provinsi atau satu kabupaten biasanya ada dibina oleh pemerintah. Nah, itu beli yang di situ, jangan sembarangan membeli bibitnya. Oke, mungkin itu aja. Salah hilaf mohon maaf karena ini hanya berdasarkan pengalaman saja. Jadi kalau ada saran, kalau ada usul, saran atau masukan atau mungkin request apa gitu, komennya silahkan di komen di bawah. Dan kemudian kalau video ini bermanfaat bisa di share, dan kemudian jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya, karena habis ini saya akan mereview sebuah produk powerhead lagi. Nah, oke, terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.